Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, jumpa lagi dengan saya Ardiati Rahayu dengan mata kuliah Telaah Kurikulum dengan dosen pengampu Bapak Tio Gusti Satria Magister Pendidikan. Baiklah, di video kali ini saya akan membahas tentang mendesain dan merencanakan pembelajaran tematik integratif berbasis abad 21 dan profil pada proyek penguatan. Baiklah, adapun topik yang akan kita bahas pada materi kali ini yaitu pengertian tematik integratif, pembelajaran tematik integratif kelas rendah, pembelajaran permapel kurma, keterampilan abad 21, dan proyek penguatan profil pembelajaran Pancasila. Apa sih tematik integratif? Tematik integratif adalah pendekatan pembelajaran yang mengintegrasikan beberapa kompetensi dari berbagai bidang studi ke dalam satu tema tertentu agar peserta didik dapat memperoleh pengalaman belajar yang bermakna dan tidak terbatas pada disiplin ilmu tertentu, sehingga kemampuan kognitif, efektif, dan juga psikomotorik peserta didik dapat berkembang dengan seimbang. Tujuan pembelajaran tematik integratif menurut Kemendikbud menjelaskan tematik integratif yaitu 1. Mudah memusatkan perhatian pada suatu tema atau topik tertentu. 2. Mempelajari pengetahuan dan pengembangan berbagai kompetensi. 3. Memiliki pemahaman terhadap materi pembelajaran lebih mendalam dan berkesan. 4. Mengembangkan kompetensi berbahasa lebih baik dengan mengikatkan berbagai mata pelajaran. Selanjutnya yaitu karakteristik pembelajaran tematik integratif, di mana sebagai model pembelajaran di sekolah dasar, pembelajaran tematik memiliki karakteristik sebagai berikut. 1. Berpusat pada peserta didik. 2. Memberikan pengalaman langsung. 3. Pemisahan muatan pelajaran tidak begitu jelas. 4. Menyajikan konsep dari berbagai muatan pelajaran. 5. Bersifat luas. 6. Mengembangkan keterampilan siswa. Selanjutnya yaitu langkah-langkah pembelajaran tematik. Di sini pertama menentukan tema. Dalam menentukan tema dapat ditentukan oleh pengembangan kebijakan atau juga dapat ditentukan dengan diskusi. Yang kedua, mendesain rencana pembelajaran. Tahap ini mencakup pengorganisasian sumber belajar, bahan ajar, media belajar, mengintegrasikan tema dengan kurikulum, dan melaksanakan aktivitas pembelajaran. Tahap ini memberikan kesempatan pada siswa. Poin selanjutnya yaitu pembelajaran tematik integratif kelas rendah, sebagaimana telah diatur dalam kurikulum 2013 untuk SD atau MI menggunakan pendekatan pembelajaran tematik integratif dari kelas 1 sampai kelas 6, di mana dalam pembelajaran tematik integratif, tema yang dipilih berkenaan dengan alam dan kehidupan manusia. Untuk kelas 1, 2, dan 3, alam dan kehidupan manusia. Selanjutnya yaitu cara penyusunan pembelajaran tematik pada sekolah dasar. Yang pertama, menentukan tema yang menarik dan sesuai perkembangan siswa. Yang kedua, menyusun materi tema selama 1 semester, menyusun jaring laba-laba setiap tema, menyusun program semester, silabus, dan RPP. Melaksanakan tema di kelas dan evaluasi dan relevasi. Pembelajaran permapel kurma pada kelas 1. Struktur kurikulum merdeka kelas 1 SD termasuk fase A. Beban belajar di kelas 1 SD diasumsikan 1 tahun berjumlah di 36 minggu dan lokasi waktu 1 jam pelajaran. Pada kelas 2, struktur kurikulum merdeka kelas 2 SD memiliki persamaan dengan kelas 1. Perbedaannya pada penambahan alokasi waktu. Pada kelas 3, 4, dan 5, struktur kurikulum kelas ini memiliki lokasi waktu yang sama di setiap mata pelajaran. Walaupun kelas 5, fase C, berbeda fase dengan kelas 3 dan 4 yaitu fase B. Secara umum, struktur kurikulum kelas 3, 4, dan 5 memiliki kesamaan dengan kelas 1 dan 2. Selanjutnya yaitu pada kelas 6, struktur kurikulum kelas 6 SD mengalami pengurangan lokasi waktu di beberapa mata pelajaran sehingga berpengaruh terhadap jumlah total lokasi waktu dalam setahun.
Hal ini dipengaruhi oleh berkurangnya jumlah minggu dan setahun yang diasumsikan menjadi 32 minggu. Walaupun secara total jumlahnya masih di atas kelas 1 dan 2, tetapi di bawah kelas 3, 4, dan 5. Poin ketiga yaitu keterampilan abad 21, di mana kompetensi abad 21 menjadi fokus utama bagi peningkatan kapasitas sumber daya manusia di Indonesia dengan memasuki abad ke-21. Kompetensi ini menjadi pedoman untuk membentuk manusia yang memiliki kemampuan untuk bersaing di dunia kerja. Pembelajaran abad 21 menjadi cara untuk mewujudkan terpenuhnya kompetensi tersebut. Poin yang terakhir yaitu profil pembelajaran pada Pancasila. Profil pembelajaran Pancasila terdiri dari 5 dimensi. Yang pertama, dimensi beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, akhlak beragama, berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, bernalar, dan kreatif. Baiklah, itu tadi penyampaian materi yang terakhir. Semoga di materi ini bisa bermanfaat untuk kita semua dan mendapat wawasan untuk kita semua. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.